Salam guru hebat, salam guru penggerak. Saya Lukman Karistianto, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SDN Kepung 3, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Setelah mempelajari beberapa materi dalam modul titik 1, saya mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun kodrat anak, menumbuhkan budi pekerti untuk mencapai keselarasan cipta, rasa, karsa, dan karya. Pengetahuan trilogi pendidikan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani. Pembelajaran harus berpusat pada anak dan pengalaman pembelajaran yang bervariatif dengan memanfaatkan teknologi dan potensi alam sekitar berdasarkan karakteristik peserta didik serta mengaitkan dengan kehidupan nyata. Di dalam koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi, ada 3 pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. What? Apa sih? Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang terakhir, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya sangat percaya bahwasannya anak tumbuh menurut kodratnya sendiri. Sebagai pendidik, hanya dapat menuntun agar anak bahagia dan selamat sebagai pribadi ataupun sebagai anggota masyarakat. Setiap anak mempunyai potensi sesuai minat dan bakatnya masing-masing. Ini adalah keunikan anak. Anak ibarat bukan kertas yang kosong, namun sudah terisi tulisan yang suram dan perlu kita tebalkan. Pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, adanya dominasi pembelajaran hanya pada guru, siswa hanya sebagai objek saja. Pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi. Dalam kata lain, saya hanya menuntut, bukan menuntun. Guru kurang memahami karakteristik anak. Ya, di sini adalah belum memahami sepenuhnya kodrat anak sebagai dasar memberikan pendidikan. Tidak memikirkan keselarasan antara cipta rasa, karsa, dan karya. Di sini adalah budi pekerti dalam pendidikan. Yang terakhir, metode belajar kurang menarik. Ya, di sini kaitannya dengan fokus anak dalam pembelajaran. Ketertarikan anak dalam pembelajaran karena metode belajar yang kurang menarik. Ada pemikiran atau perilaku yang berubah dalam diri saya. Saya sudah mempelajari pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, sebagai guru kita adalah sebagai fasilitator belajar. Kita harus mampu memfasilitasi anak agar anak mendapatkan pembelajaran pendidikan sesuai dengan kebutuhannya. Menerapkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani. Di depan kita harus mampu menjadi teladan, di tengah-tengah kita harus bisa membangun semangat, dan di belakang kita harus mampu memberikan sebuah dorongan. Ketiga, memikirkan keselarasan antara cipta, rasa, karsa, dan karya, yaitu adalah menumbuhkan budi pekerti pada anak. Sebagai guru kita harus berhamba pada anak. Intinya di sini adalah pembelajaran harus berorientasi pada kebutuhan anak
pada khususnya. Dalam mendidik tidak lagi menuntut, kita harus mampu menuntun anak untuk mencapai kodratnya, yaitu kodrat keadaan terbagi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, yaitu zaman perkembangan pada masa sekarang. Ada beberapa yang dapat saya terapkan agar lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, merdeka belajar. Pembelajaran dirancang sesuai kebutuhan murid. Yang kedua, sistem Among. Sebagai guru, saya harus bisa menuntun anak agar selamat dan bahagia sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Di sini saya harus mampu memberikan pembelajaran yang sangat bervariatif, menyenangkan. Banyak permainan yang dapat menumbuhkan semangat, motivasi pada anak. Sebagai pendidik, saya harus membiasakan karakter budi pekerti yang baik, pembelajaran dengan menyisipkan budaya daerah dan kearifan lokal. Yang terakhir adalah melatih keterampilan abad 21 atau 4C, komunikasi, kolaborasi, critical thinking, dan kreativitas. Ada kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Anak tidak sebagai kertas putih yang masih kosong, namun sudah menjadi garis yang harus kita tebalkan sesuai kebutuhan, minat, bakat, dan keunikan masing-masing anak. Sebagai pendidik harus mampu memfasilitasi peserta didik dengan sepenuh hati. Sebagai pendidik tidak hanya menuntut ilmu pengetahuan, menyelesaikan kurikulum, namun kita harus mampu menuntun anak-anak dalam budi pekerti yang baik agar selamat dan bahagia. Sebagai pendidik harus sesuai kodrat anak, mendidik sesuai dengan kodrat anak, kodrat alam maupun kodrat zamannya. Ya, terima kasih. Semoga dengan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat mencetak dan mewujudkan generasi yang hebat dan merdeka dan siap menerima tantangan global. Salam guru bergerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.